Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Krisna Darmawan. Saya dari kelas A4 Manajemen semester 5 Universitas Islam Batik Surakarta. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang ekonomi manajerial. Pertama adalah pengertian ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah penerapan teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana cara suatu organisasi dapat mencapai target dengan cara yang efektif dan efisien. Atau definisi lainnya yakni suatu pengetahuan yang menunjukkan adanya penerapan teori-teori ekonomi dan analisis pengetahuan dalam mengambil suatu keputusan yang mengidentifikasi bagaimana cara organisasi dapat mencapai tujuannya secara lebih efisien. Dominic Salvatore pada tahun 1996 memberi pengertian ekonomi manajerial sebagai berikut. Ekonomi manajerial adalah pengetahuan yang menunjukkan adanya aplikasi teori ekonomi dan analisis pengetahuan pengambilan keputusan yang menelaah bagaimana organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien. Masalah pengambilan keputusan timbul pada setiap organisasi, baik bermotif laba ataupun nirlaba. Dan secara umum, proses pengambilan keputusan dalam ekonomi manajerial akan melibatkan beberapa hal di antaranya. Yang pertama, penetapan tujuan perusahaan. Yang kedua, identifikasi masalah yang terlibat dalam pencapaian tujuan tersebut. Yang ketiga, pengembangan berbagai solusi alternatif. Yang keempat, pemilihan alternatif terbaik. Dan yang kelima, implementasi keputusan. Ruang lingkup ekonomi manajerial. Yang pertama, kaitannya dengan teori ekonomi. Adanya teori ekonomi dapat menjadi pedoman dalam proses pengambilan keputusan. Teori ekonomi sendiri terdiri dari ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro membahas mengenai sistem pengambilan keputusan berdasarkan output, pendapatan, investasi, konsumsi, lapangan pekerjaan, dan agregat ekonomi. Sedangkan ekonomi mikro membahas serangkaian teori tentang pengambilan keputusan berdasarkan tingkah laku ekonomis seperti pemilik sumber daya, sistem perdagangan bebas, dan konsumen individu. Yang selanjutnya adalah kaitannya terhadap pengambilan keputusan. Prinsip ekonomi manajerial berdasarkan pada alokasi terhadap sumber-sumber daya yang langka, seperti prinsip man, material, money, dan method. Man atau sumber daya manusia adalah faktor yang paling vital dan menentukan dalam manajemen. Pada unsur sumber daya manusia ini harus diperhatikan berbagai hal, yaitu yang pertama jumlahnya, yang harus sesuai dengan kebutuhan dan formasi. Yang kedua persyaratan, seperti keahlian, kemampuan, keterampilan, pendidikan, pengalaman. Yang ketiga komposisi, seperti pimpinan, pelaksana, bagian teknis, administrasi, dan lain-lain. Yang kedua adalah material atau bahan baku. Untuk memproduksi suatu barang, perusahaan membutuhkan bahan baku.
Ketersediaan bahan baku sangat vital dalam proses produksi, baik itu berupa bahan setengah jadi, raw material, atau bahan yang sudah jadi. Yang selanjutnya adalah money atau uang. Untuk menjalankan aktivitasnya, manajemen membutuhkan biaya untuk pembelian dan perawatan alat-alat, pembelian bahan baku atau material, pembayaran gaji tenaga kerja, dan lain sebagainya. Pengelolaan uang yang baik akan berpengaruh terhadap sukses tidaknya sebuah manajemen yang dilakukan. Oleh karena itu, pengelolaan uang harus dilakukan secara rasional agar tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai. Dan setelah uang, selanjutnya adalah metode. Dalam manajemen diperlukan adanya beberapa metode untuk menentukan bagaimana suatu pekerjaan dapat dilakukan. Berbagai serangkaian prosedur dan instruksi ditetapkan dengan mempertimbangkan pada tujuan yang hendak dicapai, fasilitas yang tersedia, waktu, uang, dan kegiatan bisnis. Metode-metode tersebut ditetapkan sebagai standar operasional yang baku yang berperan untuk meningkatkan penggunaan semua sumber daya dan faktor-faktor produksi, sehingga semua pekerjaan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Kaitan yang selanjutnya adalah terhadap ilmu administrasi bisnis. Ilmu administrasi dalam bisnis bisa menjadi latar belakang teori dalam pengambilan keputusan, yang termasuk diantaranya adalah akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen SDM, dan produksi. Kaitan selanjutnya adalah terhadap ilmu keputusan. Matematika dan ekonometri dapat dijadikan sebagai model keputusan yang bertujuan untuk menentukan langkah optimal perusahaan atau bisnis untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Peran dan tujuan ekonomi manajerial. Peran ekonomi manajerial yang pertama adalah sebagai alat evaluasi. Ekonomi manajerial dapat dijadikan sebagai alat evaluasi jika nanti terjadi pergantian manajer baru. Dan dengan begitu, maka manajer baru dapat mempelajari apa saja yang masih kurang dan apa saja yang bisa dilanjutkan dari strategi ekonomi manajerial yang sebelumnya yang dilakukan oleh manajer lama. Tentu saja era baru akan membawa market baru yang lebih kompetitif dalam dunia bisnis, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan lama. Peran yang selanjutnya adalah untuk membantu manajer dalam menyelesaikan masalah. Ekonomi manajerial sangat membantu sebagai alat untuk melakukan analisis dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer. Seperti yang kita ketahui, kemajuan ekonomi akan menimbulkan terjadinya perubahan dalam kondisi pasar. Dengan begitu, maka perlu dilakukan pembaruan kebijakan sebagai upaya mengembangkan perusahaan atau bisnis yang lebih efektif. Peran selanjutnya adalah untuk mengatur keuangan. Ilmu ini juga dapat digunakan untuk mengatur sistem keuangan yang lebih baik. Ekonomi manajerial penting untuk mengidentifikasi mana biaya-biaya yang penting dan mana biaya yang tidak perlu sehingga perusahaan dapat terhindar dari defisit. Peran selanjutnya adalah untuk menganalisis lingkungan industri, lingkungan perusahaan, dan perekonomian. Ekonomi manajerial juga berperan dalam aktivitas analisis lingkungan industri, lingkungan perusahaan, maupun kondisi perekonomian.
Analisis lingkungan ini penting untuk dilakukan agar mengetahui keadaan konsumen, keadaan pemasok, dan juga kompetitor. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan analisis lingkungan di mana produk mereka akan dipasarkan. Analisis lingkungan ini sangat diperlukan dalam tahap pengambilan keputusan, dan dari sinilah nantinya perusahaan menghasilkan keputusan bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Dan tujuan dari ekonomi manajerial sendiri adalah untuk mendapatkan keuntungan. Mungkin demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Dan apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.